Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Hari ini kita akan mempelajari modul 9, kelarutan dan hasil kali kelarutan. Minggu lalu kita sudah mempelajari bagaimana cara menentukan pH asam dan basa menggunakan sistem kesetimbangan. Salah satu hal yang akan kita pelajari kali ini juga bagaimana kita menentukan nilai kelarutan dan hasil kali kelarutan menggunakan sistem kesetimbangan. Sebelum mempelajari lebih lanjut, kita akan membahas definisi dari kelarutan. Kelarutan dinyatakan sebagai jumlah maksimum zat yang dapat larut dalam sejumlah tertentu pelarut. Kelarutan dapat dinyatakan dengan satuan mol per liter atau molar. Dalam hal ini, kelarutan sama dengan kemolaran dalam larutan jenuhnya. Jadi, misalkan kita contohkan kelarutan AgCl atau perak klorida dalam air bernilai 1 kali 10 pangkat min 5 mol per liter. Maksud dari nilai tersebut adalah bahwa dalam 1 liter air, AgCl yang dapat larut maksimum itu hanya 10 pangkat min 5 mol. Jika lebih dari 10 pangkat min 5 mol, maka akan terbentuk endapan atau larutan tersebut sudah lewat jenuh. Yang kedua yaitu tetapan hasil kali kelarutan. Dalam suatu larutan jenuh, elektrolit yang sukar larut, terdapat kesetimbangan antara zat padat yang tidak larut dan ion-ion zat itu yang larut. Sebagai contohnya, perak klorida atau AgCl adalah garam yang sulit larut. Hal ini ditunjukkan dari nilai Ksp-nya yang kecil. Nilai Ksp adalah tetapan hasil kali kelarutan. Sedikit AgCl padat yang larut dalam air diasumsikan berdisosiasi atau terurai sepenuhnya menjadi ion Ag+ dan Cl-. Kita tahu dari modul sebelumnya bahwa untuk reaksi heterogen, konsentrasi padatan yang dinyatakan dalam bentuk solid atau es itu adalah tetap. Jadi kita dapat menulis tetapan kesetimbangan untuk disosiasi AgCl sebagai berikut. Karena AgCl ini solid, maka dia tidak masuk dalam perhitungan nilai tetapan hasil kali kelarutan, dimana tetapan tersebut juga sama dengan ketika kita menentukan tetapan kesetimbangan, ya. Terurai menjadi Ag+ yang aquos dan Cl- yang aquos. Karena konsentrasi zat padat relatif tetap, maka tetapan kesetimbangan reaksi di atas hanya melibatkan ion-ionnya saja, ion Ag+ dan ion Cl-. Dan tetapan kesetimbangannya disebut sebagai tetapan hasil kali kelarutan atau Ksp. Jadi kita bisa menentukan Ksp dari reaksi ini yaitu Ag+ dikali Cl- dalam konsentrasi molar. Maka kita ingat kembali bagaimana cara menentukan konstanta kesetimbangan atau tetapan kesetimbangan dari reaksi-reaksi yang sebelumnya sudah kita pelajari. Atau secara umumnya, jika kita memiliki reaksi pelarutan dari padatan seperti ini, maka nilai Ksp-nya adalah My plus pangkat X dikali A X min pangkat Y. Ini adalah ion dari larutannya, dan ini juga anion dari larutannya, dan ini adalah X dan Y itu adalah koefisien dari masing-masing ion tersebut. Sebenarnya anggapan bahwa senyawa ion tertentu tidak dapat larut sepenuhnya dalam air kurang tepat, ya. Jadi salah satu contohnya AgCl tadi itu dianggap tidak dapat larut karena nilai Ksp-nya yang sangat kecil. Faktanya, senyawa ion yang tampak tidak larut sebetulnya larut dalam air. Hanya saja jumlahnya amat sedikit, yaitu kurang dari 0,1 gram per 100 gram air. Hubungan kelarutan dan tetapan hasil kali kelarutan, sekali lagi diingatkan bahwa kelarutan dilambangkan sebagai S dan tetapan hasil kali kelarutan dilambangkan sebagai Ksp. Jadi jangan sampai lupa, ya. Oleh karena S dan Ksp sama-sama dihitung pada larutan jenuh, maka ada hubungan antara S atau kelarutan dan Ksp atau tetapan hasil kali kelarutan. Secara umum, hubungan antara kelarutan dengan tetapan hasil kali kelarutan untuk larutan elektrolit yang kita simbolkan misalnya adalah AXBY dapat dinyatakan sebagai berikut. Kita bisa lihat reaksi umumnya, yaitu jika padatan AXBY ini terlarut dalam air atau pelarut tertentu, maka reaksi penguraiannya menjadi XAY plus aquos plus YBX- aquos, di mana X dan Y ini adalah koefisiennya, dan AY plus itu adalah kation dan BX- itu adalah anion.
Dari sini kita bisa melihat bahwa nilai AXBY itu memiliki nilai S, sedangkan untuk XAY plus dan YBX min itu nilai kelarutannya adalah XS dan YS. Jadi dikalikan dengan koefisien sehingga nilai KSP-nya itu kita bisa buat sebagai berikut. KSP sama dengan konsentrasi AY plus pangkat X, pangkat koefisiennya, dan konsentrasi BX min pangkat Y. Sehingga nilai KSP-nya bisa ditentukan sebagai XS pangkat X dan YS pangkat Y. Sehingga nilai KSP total dari reaksi tersebut adalah X pangkat X, Y pangkat Y dikali S pangkat X plus Y. Untuk lebih mempermudah nanti kita akan lihat di contoh soal berikut. Sebanyak 4,35 mg perak kromat atau Ag2CrO4 dapat larut dalam 100 ml air. Nyatakan kelarutan Ag2CrO4 tersebut dalam mol per liter. Diketahui massa atom relatif O adalah 16, massa atom relatif Cr 52, dan massa atom relatif dari Ag adalah 108. Cara menentukannya yang pertama, untuk menentukan nilai kelarutan, kita tahu sendiri bahwa kelarutan itu satuannya adalah molaritas atau molar, sehingga kita bisa menghitung kelarutannya dengan membuat perbandingan antara mol dan volume. Seperti sudah kita ketahui bahwa rumus kemolaran atau molaritas itu adalah mol dibagi dengan volume. Sehingga dari sini kita bisa menghitung pertama mol dari Ag2CrO4. Molnya sama ya, kita bandingkan antara massa dengan Mr dari Ag2CrO4. Massanya 4,35 kali 10 pangkat min 3 gram. Mr-nya adalah 332, sehingga kita dapat mengetahui bahwa molnya itu adalah 1,31 kali 10 pangkat min 5 mol. Kelarutannya dapat ditentukan ya dengan membagi antara mol dengan volume. Molnya sudah kita ketahui yaitu 1,31 kali 10 pangkat min 5. Volumenya yaitu 0,1 liter. Jadi 100 ml air kita ubah menjadi liter menjadi 0,1 liter, sehingga kelarutannya adalah 1,31 kali 10 pangkat min 4 mol per liter. Itu bagaimana cara kita menentukan kelarutan. Kemudian di soal ini bagaimana cara menentukan rumus dulu ya, rumus tetapan hasil kali kelarutan atau KSP untuk senyawa MgOH2. Pembahasannya MgOH2 dalam larutan, kita buat dulu reaksi penguraian menjadi ion-ionnya. MgOH2 yang solid ini ya, kalau terurai dalam air itu membentuk Mg2+ yang aquos plus 2OH- aquos. Jadi reaksinya kurang lengkap. Kita tambahkan bahwa MgOH2 ini fasenya adalah solid, Mg2+ dan 2OH- masing-masing itu fasenya adalah aquos. Maka rumus KSP-nya yaitu Mg2+ dikali OH- pangkat 2. Pangkat 2 ini kita peroleh dari koefisien. Nah, kita beranjak ke contoh soal berikutnya. Pada suhu tertentu, kelarutan AgIO3 adalah 2 kali 10 pangkat min 6 mol per liter. Perhatikan di sini yang diketahui adalah kelarutannya. Kelarutan berarti ini adalah nilai S ya. Tentukan harga tetapan hasil kali kelarutannya. Berarti yang ditanya adalah KSP-nya. Pembahasannya kita buat dulu ya, selalu kita membuat dulu reaksi ionisasinya dalam air. AgIO3 yang padat diionisasi atau dilarutkan dalam air membentuk Ag+ yang aquos plus IO3- yang aquos. Kebetulan ini koefisiennya semuanya 1, jadi nilai kelarutannya AgIO3 itu S. Kalau di sini S, maka di sini juga S karena koefisiennya sama-sama 1. Di sini juga S ya. Konsentrasi ion Ag+ itu akan sama dengan konsentrasi IO3- yaitu sama dengan S. Maka nilainya adalah sama ya, 2 kali 10 pangkat min 6 mol per liter atau molar ya, karena kebetulan di sini koefisiennya sama-sama 1. Jadi kalau koefisiennya nggak 1, maka itu juga akan berpengaruh pada nilai S-nya seperti sudah kita pelajari di atas ya. Sehingga nilai KSP-nya adalah konsentrasi Ag+ dikali konsentrasi IO3-. KSP-nya S dikali S atau S kuadrat. Sudah kita masukkan saja, kita substitusikan ke dalam nilai S-nya, diperoleh bahwa KSP-nya adalah 4 kali 10 pangkat min 12. Mudah ya, nomor 4. Nah, ini contoh nomor 4 yang dia koefisiennya tidak 1 ya. Bila diketahui KSP Ag2CrO4 adalah 4 kali 10 pangkat min 12, nah ini adalah nilai
tetapan hasil kali kelarutan, maka konsentrasi CrO4 dalam larutan jenuh AgCrO4 adalah, nah berarti yang ditanya adalah konsentrasi CrO4 ya. Kita lihat di sini sama ya. Pertama yang harus kita lakukan adalah kita buat reaksi ionisasinya atau reaksi pelarutan dalam air. Ag2CrO4 terlihat ya, S terurai menjadi 2 Ag plus yang aqueous plus CrO4 2-. Nah, Ag2CrO4 punya nilai kelarutan sebesar S. Kalau di sini S, maka di sini 2S. Dari mana 2S? Karena koefisiennya 2 ya. Kalau di sini untuk koefisien 1 aja S, maka koefisien 2 jelas kita kalikan 2 menjadi 2S. Nah, untuk koefisien 1 juga S. Sehingga KSP-nya adalah Ag plus pangkat 2 ya. Pangkat 2 dari mana? Karena koefisiennya 2 dikali CrO4 2-, bukan min 2 ya, tapi 2-. Nah, nilai KSP-nya sudah diketahui di soal tadi ya. Kita lihat lagi di sini nilai KSP-nya adalah 4 kali 10 pangkat min 12 sama dengan 2S pangkat 2 ya. 2S dari mana? Ini kita substitusikan nilai kelarutan dari Ag plus yaitu 2S ya. 2S pangkat 2 dikali S. Sehingga nilainya adalah 4S pangkat 3 sama dengan 4 kali 10 pangkat min 12. 4-nya bisa kita hilangkan, diperoleh S pangkat 3 sama dengan 10 pangkat min 12, sehingga S sama dengan akar pangkat 3 dari 10 pangkat min 12, berarti 10 pangkat min 4. Dari situ kita bisa mengetahui bahwa nilai konsentrasi atau kelarutan dari CrO4 2- itu adalah 10 pangkat min 4, seperti itu ya.